Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini dalam mata kuliah akuntansi biaya, kita akan membahas tentang konsep dasar biaya. Pada pertemuan pertama mungkin kita membahas tentang apa itu akuntansi biaya dan apa perbedaan dengan akuntansi keuangan. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dasar biaya. Biaya atau dalam bahasa Indonesia itu cost gitu ya. Sesuatu yang sering kita dengar sehari-hari gitu, misalkan biaya listrik, biaya baku, biaya transportasi gitu, terus akan biaya hidup gitu. Apa itu konsep besar biaya? Nah, biaya secara teori, sebelum kita ke sana, konsep besar biaya di sini kita akan membahas tiga hal: pengertian biaya sendiri, jenis biaya, dan arus biaya. Nah, kita langsung ke pengertian biaya. Biaya adalah, biaya atau beban. Kadang-kadang kita mendengar misalkan yang benar yang mana, biaya listrik atau beban listrik gitu ya. Nah, dalam akuntansi biaya ada perbedaan yang cukup signifikan antara biaya atau beban gitu ya. Secara teori biaya adalah mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu produk biaya menunjukkan ukuran moneter sumber daya yang digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kalau beban, secara teori biaya yang telah kadaluarsa atau expired ya, itu pengertian beban. Biaya juga menurut sumber lain, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Jadi secara teori, biaya atau beban itu berbeda gitu ya. Nah, implementasinya apa dalam suatu perusahaan? Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita biaya atau beban sama saja gitu ya. Ternyata terminologi secara itu berbeda gitu ya. Nah, untuk membedakannya di sini misalkan ada sebuah contoh ya. Misalkan nih, pada tanggal 2 Januari 2021 PTX membeli bahan baku secara tunai 100 juta kepada vendor yaitu PT Abadi. Diperkirakan bahan baku habis dalam 5 bulan. Setiap akhir bulan, PTX akan membuat jurnal pemakaian bahan baku tersebut. Nah, dari tersebut catatlah jurnalnya. Nah, ini transaksi biaya, transaksi biasa secara akuntansi. Misalkan PTX membeli bahan baku secara tunai 100 juta. Bahan baku secara tunai 100 juta pada tanggal 2 Januari 2021. Nah, ini 2 Januari 2021 membeli bahan baku, jurnalnya apa? Ya, ini biaya gitu ya. Jurnalnya seperti apa? Di debitnya persediaan bahan baku 100 juta, kas 100 juta, debit kredit kas gitu ya. Nah, ini disebut dengan biaya karena secara teori bahan baku ini dicatat menjadi aset perusahaannya dalam persediaan bahan baku itu ya. Nah, ketika digunakan ini kan dia habis dalam 5 bulan. Nah, berarti kan per bulan habis 20 juta ya. Nah, misalkan pada akhir Januari, akhir Februari, akhir Maret, akhir April, akhir Mei, maka perusahaan akan mencatat jurnalnya seperti ini. Jadi beban. Jadi apa jurnalnya? Beban persediaan baku 20 juta, persediaan bahan baku 20 juta, dikredit 20 juta. Jadi inilah konsep yang dimaksud dengan biaya yang expired ya. Di sini kita lihat bahwa di debitnya di persediaan bahan baku. Nah, ketika digunakan persediaan bahan baku di kredit.
debitnya muncul beban persediaan bahan baku 20 juta. Nah, jurnal ini, pemakaian bahan baku ini akan dibuat perusahaan selama per bulan, selama 5 bulan berturut-turut. Jadi pada awalnya dicatat sebagai biaya persediaan bahan baku, pada setiap akhir bulan dicatat menjadi beban persediaan bahan baku pada persediaan bahan baku. Jadi itulah konsep perbedaan antara biaya dan beban. Misalkan lagi contoh kedua, pada awal tahun 2021 PTX membayar asuransi gedung kepada asuransi ACB untuk jangka waktu 2 tahun secara tunai 50 juta. Dari transaksi tersebut setelah jurnalnya, jadi si PTX membayar asuransi gedung ya selama 2 tahun dibayar di muka tunai. Nah, bagaimana pencatatannya di awal tahun tersebut PTX? Nah, kita akan mengakui sebagai konsep biaya. Pada tanggal 2 Januari akan dicatat jurnalnya adalah debitnya asuransi dibayar di muka, kreditnya adalah kas. Sedangkan beban pada akhir tahun maka asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi itulah perbedaan antara biaya dan beban. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.